maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Batu. Pak, untuk tahap ini kan tahap belajar mengajar kan sudah mulai pada akhir gitu. Nah, namun pada intinya saya dengar informasi juga ada beberapa gejala yang di Jawa ya, artinya bukan di Kalimantan. Nah, sampai sejauh mana nanti Dinas Pendidikan menyikapi dengan ada gejala kesehatan ini, Pak? Ya alhamdulillah kita mengapresiasi dan saya ucapkan minal aidin wal faizin karena masih bulan Syawal kepada pemirsa semua. Ya untuk menyikapi ini memang untuk pendidikan khususnya yang ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikdas yaitu dari PAUD sampai SMP. Kita juga memang melihat kondisi saat ini juga kita sudah zona hijau semua, dan juga kemarin juga secara prosedural kami dari dinas juga mengajukan ke Satgas Covid bahwa dengan kondisi ini kita sudah minta PTM 100%, karena dengan asumsi bahwa karena yang kelas 3 kan sebagian kan sudah ujian. Nah, jadi banyak ruang kelas yang masih bisa dimanfaatkan untuk PTM 100%. Ya kita berharap dengan PTM 100% mungkin capaian-capaian daripada program-program pendidikan bisa tercapai lah, misalnya capaian target kurikulum dan segala macamnya, karena sangat beda kita belajar online dengan offline gitu. Nah, jadi harapan kita dengan kondisi begini supaya tenaga pendidik, peserta didik dan warga pendidik misalnya orang tua juga harus memberikan dukungan support daripada untuk anak-anak kita supaya lebih antusias lagi belajar, karena dengan media online ini juga kadang-kadang kita sulit mengontrol anak-anak untuk apakah dia murni mengikuti pelajaran ataupun main lain, dan ini juga pengawasan juga agak susah. Tapi karena sini diharapkan sudah awal daripada mulai proses belajar mengajar ini kita sudah mengharapkan PTM 100%. Ya kita sudah mengevaluasi juga. Tadi pagi juga kebetulan saya ke Sidoarjo 1, masih awal ini masih jam 10 sudah pulang dulu, tapi besok sudah mulai full time mereka untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kita lalu pantau terus perkembangan di sekolah ini. Nah, kalau kita melihat Bang, untuk saat ini juga kan untuk pendaftaran baru, apakah ini sistem menggunakan zona atau bagaimana Bang? Nah, tetap kita melakukan zona dan pakai aplikasi ini. Jadi memang ada sistem zona dan ada jalur prestasi juga. Jadi kalau memang yang berprestasi dia bisa memang kan kalau prestasi kan otomatis nilainya kan lebih gitu loh. Tapi yang utama kan tetap zona gitu loh. Jadi ini tetap kita sesuai aturan Menteri Pendidikan. Jadi melakukan zona, ada jalur prestasi dan afirmasi ini juga semua kita akomodir semuanya. Jadi jangan sampai ada sekolah yang tidak ada siswanya. Jadi ini adalah untuk supaya pemerataan daripada peserta didik itu bisa terakomodir semua. Jadi dengan harapan bahwa kegiatan proses belajar setiap tahunnya itu semakin kompetitif dan terdistribusi merata lah untuk peserta didik kita. Mungkin ada harapannya Bang kepada peserta didik yang baru nantinya dan kemudian yang menjenjang ke sekolah-sekolah menengah ke atas lainnya gitu Bang. Ya harapan kita dengan demikian jadi supaya peserta didik kita juga memang harus ini, karena pendidikan adalah sangat dinamis. Jadi harapan kita tidak hanya peserta didik tapi orang tua juga harus mendukung untuk kecerdasan anak bangsa ini. Jadi dari orang tua, tenaga pendidik dan juga pemerintah selalu sinergi semua, sehingga harapan kita untuk ke depan supaya anak-anak kita bangsa Indonesia selalu cerdas, dapat tercapai merdeka belajar semacam ini, juga tercapai program-program pusat, baik program sekolah penggerak, guru penggerak ini selalu kita sinergikan, karena ini juga upaya-upaya pemerintah pusat sinergi dengan pemerintah daerah, yang pemerintah daerah juga menyambut baik dengan program sekolah penggerak ini. Jadi sehingga tercapailah untuk merdeka belajar, tujuannya adalah mencerdaskan anak bangsa. Oke, terima kasih Bang.